Yang lain sudah pada bisa, sudah pada masuk. Sama kok. Linknya sama aja. Terasa lebih ringan, lega. Agak lega apa sambil menetes air mata. Ya. Berharap semakin lebih nyaman lagi. Dan apresiasi, ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada setiap bagian dari diri. Terima kasih. Berharap semakin bahagia, semakin sehat, semakin berlimpah dan berkah selalu tentunya. Ucapkan terima kasih kepada setiap bagian dari diri. Ucapkan terima kasih sekecil apapun perubahan yang dirasakan. Level turunnya level tadi, ucapkan terima kasih kepada setiap bagian dari diri. Dan berikan energi cinta kasih kita, kasih sayang kita kepada setiap bagian dari diri kita. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Getarkan perasaan bersyukur, kasih sayang kita kepada setiap bagian dari diri kita. Sehingga benar-benar seolah seperti menyirami dan memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada setiap bagian dari diri kita. Energi yang positif. Terima kasih ya. Bismillah. Saya semakin yakin saya bisa lebih baik lagi, bahkan mencapai target yang ditentukan lebih baik lagi. Saya percaya setiap bagian dari diri saya mendukung saya untuk lebih baik lagi. Alhamdulillah. Ya, sampaikan kepada setiap bagian dari diri, kepada pikiran, tubuh, hati, sampaikan. Berharap semakin lebih baik lagi. Dan apresiasi itu sangat berharga. Karena bisa jadi kita selama ini lebih cenderung attention kepada diri kita untuk mengumpat, untuk ngatain diri kita sendiri. Karena seringkali kita melakukan self-talk dalam keseharian, dan kita ngomong itu 7.000 kata dalam keseharian, kurang lebih ya, ada penelitiannya. Dan sayangnya 70% lebih itu ngomong ke diri sendiri itu kata-kata yang negatif. Bayangkan, bagian dari diri kita yang sedang berusaha untuk mendukung kita melakukan program-program yang kita tanamkan, dan kita sering menyalahkan bagian dari diri kita sendiri yang sebetulnya kita sendiri yang menghadirkan itu. 70% lebih dalam keseharian itu kita ngomong ke diri sendiri itu kata-kata negatif. Terima kasih, berharap semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah dan berkah selalu. Sehingga saat ini yuk, ucapkan terima kasih. Kita berikan attention dengan kita mengucapkan terima kasih. Kita care, berikan caring kepada setiap bagian dari diri kita. Kita caring kepada setiap part diri kita sendiri. Sehingga nantinya nggak akan ada yang namanya mental block, nggak akan ada yang namanya limiting belief, yaitu keyakinan yang membatasi. Mental block pada dasarnya karena dianggap tidak sejalan tuh bagian dari diri kita. Dan kita beberapa terkadang menyatakan perang justru dengan bagian dari diri kita sendiri. Sehingga kita maunya melawan, maunya menghancurkan mental block kita sendiri. Padahal mental block itu adalah bagian dari diri kita yang belum teredukasi oleh diri kita sendiri. Yang belum terupdate. Dan belum di-upgrade apalagi. Di-update aja enggak, apalagi di-upgrade ya. Nah sekarang update tuh. Apa yang kita inginkan sebetulnya. Ya, selain kita berdoa kepada Allah, kita perlu jelas mengucapkannya, penyampaiannya. Kita juga perlu komunikasi dengan setiap bagian dari diri kita yang clear, yang jelas. Kapan kita ngupdate tuh ngomong sama bagian dari kita bahwa kita itu lagi butuh sesuatu nih saat ini. Sebentar lagi hari raya, kita butuh sesuatu misalnya. Ngomong nggak ke bagian dari kita? Wah, setiap bagian dari diriku, aku ini lagi butuh ini nih. Aku lagi mau ngerjakan ini. Aku lagi mau nyelesain ini. Yuk, bantu aku yuk. Dukung aku yuk untuk melakukan, menyelesaikan itu semua. Juga connect ke atas, connect ke vertikal, connect juga ke dalam. Sehingga benar-benar terkoneksi bahwa kita benar-benar mengupdate tuh ketika kita berdoa, kita menyampaikan, dan kita juga sampaikan juga sudah tahu enggak tuh setiap bagian dari diri kita
Ngerti nggak? Kita ngomongnya mungkin kita ngerasanya bahwa oh ya udah tahu lah kurang kita udah kita berdoa gitu. Belum tentu loh. Belum tentu. Belum tentu ada bagian dari diri kita di bawah sadar kita itu benar-benar memahami apa yang kita inginkan saat ini. Karena apa yang kita inginkan saat ini, target-target saat ini, kita masukkan ke dalam pikiran sadar kita, kemudian mengendap ke pikiran bawah sadar kita. Misalnya kita, saya target saat ini itu ingin sehat nih. Ingin sehat. Ingin tenang, hidupnya tenang. Misalnya begitu. Masuk nih ke dalam pikiran. Terus berusaha masuk ke bawah sadar. Tapi kalau di bawah sadarnya ada sesuatu tuh. Ah, gimana kamu bisa sehat? Kamu orang males olahraga. Misalnya, ada bagian yang menyampaikan seperti itu. Ada bagian yang menggempur itu. Ya nggak akan selesai-selesai, nggak akan masuk ke dalam bawah sadarnya. Gitu. Nah, sehingga yuk sinergikan dulu di dalam sini. Kalau kita berdoa, kita berharap, gitu, kita mempunyai target, sinergikan dulu dengan setiap bagian dari diri kita. Bener nggak nih? Seperti yang tadi kita melakukan tadi, mensinkronkan. Bener nggak nih dengan target yang kita harapkan, bawah sadar kita sejalan nggak nih? Setiap bagian dari diri kita sejalan nggak? Bener-bener juga mengharapkan itu atau enggak? Ada yang menentang nggak? Gitu. Karena bisa jadi ada yang ingin berpendapat, ada yang ingin ngomong, gitu. Sehingga kalau mau lebih lanjut lagi, mau lebih advance lagi, kita duduk sejenak, kita ambil waktu, kita healing ke dalam dunia internal diri kita masuk ke dalam rumah batin kita, dan kita bertemu dengan setiap bagian dari diri kita, ngobrol dengan setiap bagian dari diri kita. Nih, aku punya target ini nih, aku punya ingin pencapaian ini. Kira-kira menurut kamu gimana? Ini dilakukan oleh yang membuat karakter-karakter Disney, Walt Disney, sehingga disebut dengan Disney Method ya. Jadi ketika dia mau menciptakan satu hal tertentu, dia ngobrol dengan setiap bagian dari dirinya. Kalau dia seolah dimunculkan, gitu, dimunculkan keluar dan dia berdiskusi, gitu. Nah, kita bisa tuh melakukan itu supaya sinergi dulu. Sinergi, sinkron, dunia internal diri kita, sinkron, setiap bagian dari diri kita, sejalan, maka insya Allah akan mendapatkan lebih kemudahan ketika kita mengaplikasikannya ke dunia eksternal. Apakah sama dengan teknik kursi kosong, empathy chair ya? Ya, mirip ya, mirip. Pada dasarnya pola-polanya sama. Artinya menampilkan sesuatu ya. Cuman kursi kosong itu ada juga penggunaannya untuk forgiveness terapi misalnya, ataupun untuk gestalt dialog misalnya, begitu bisa juga diterapkan untuk itu, begitu. Ada yang kita ingin menyampaikan sesuatu ke seseorang justru. Terapi kursi kosong itu juga bisa digunakan untuk seolah kita itu bertemu dengan seseorang yang kita tidak bisa bertemu secara langsung gitu. Kalau tadi kan lebih ke part ya, lebih ke bagian-bagian. Nah, terapi kursi kosong juga bisa digunakan untuk kita seolah kita punya, misalnya kita punya penyesalan tuh. Kita punya penyesalan atau rasa kesal misalnya di masa lalu dengan seseorang dan kita ingin memaafkannya. Kita melakukan forgiveness terapi gitu. Nah, kita hadirkan orang tersebut di depan kita, di kursi yang ada di depan kita. Dan kita sampaikan, saya memaafkanmu. Apapun yang engkau lakukan, saya memaafkanmu. Begitu. Itu bisa seperti itu. Atau gestalt dialog. Gestalt dialog itu kita berperan menjadi seseorang. Begitu. Jadi kita duduk di sini, kemudian kalau kita duduk di sebelah sana, kita berperan menjadi orang lain. Dan kita ngobrol. Begitu. Nanti suatu waktu saya akan contohkan ya. Banyak metodenya. Nanti kita bisa praktekkan itu, saya bisa sharingkan itu, dan ya berharap dari salah satu metode itu ada satu teknik yang benar-benar ampuh begitu, langsung dapat begitu, seperti itu. Karena kan kalau ini umum ya, bukan seperti klien yang datang ke saya kemudian saya menganalisa dan saya yang menentukan tekniknya itu mau seperti apa begitu. Nah, kalau ini saya sharingkan banyak tekniknya, silakan
lakukan, ikuti, berharap di salah satu teknik ini benar-benar ada yang benar-benar bermanfaat. Teknik bicaranya apakah lebih baik secara verbal atau cukup ngebatin? Eee, ya ada yang sebetulnya itu lebih cenderung ke preferensi aja ya. Kalau kita ngerasa lebih puas dengan ngomong, dilisankan sampai pendengaran kita bisa mendengar, auditori kita, kita ngerasa, apa namanya, puas gitu, merasa benar-benar, lebih mantap, dilakukan seperti itu. Kalau itu lebih ke preferensi sih kalau menurut saya. Kalau misalnya kita orang kinestetik, cukup di hati aja gitu misalnya begitu, ya silahkan. Kayak orang zikir ya, ada zikirnya yang, ini apa namanya, diucapkan, ada yang di dalam. Itu silakan. Kalau yang Muhammadiyah mungkin di dalam, kalau yang NU mungkin diucapkan gitu. Itu lebih ke preferensi aja gitu, silahkan. Dilakukan berapa kali, Pak? Yang mana nih? Yang mana? Yang teknik yang mana? Yang barusan tadi atau yang mana? Teknik, kalau dilakukan berapa kalinya sih ya tentunya sampai selesai ya, sampai selesai, baru ya, sudah tidak dilakukan lagi, begitu. Sampai selesai, sampai benar-benar selesai. Kalau empathy chair juga seperti tadi, kalau tadi kan kita kayak masuk ke dalam diri ya. Jadi kayak kayak apa namanya, kayak masuk ke dalam diri, masuk ke dalam rumah yang ada di dunia internal kita, dan kita bertemu dengan setiap bagian dari diri kita. Benar-benar kita itu benar-benar di dalam, pikiran kita loh, begitu. Itu kita bermain di dalam pikiran kita, di dalam dunia internal diri kita. Nah, kalau pakai empathy chair, pakai apa namanya, kursi kosong, itu juga bisa dimunculkan si bagian-bagian dari diri kita itu, begitu. Bahkan kita itu seperti bisa berinteraksi, gitu, bisa juga. Tapi ini ada beberapa yang perlu pendampingan ya, ada beberapa yang perlu pendampingan melihat situasinya ya. Kalau ada beberapa orang yang sedang mengalami justru split begitu, tidak disarankan sih, karena khawatirnya malah jadi bertengkar tuh sama dan dia merasa tidak bisa mengendalikan bagian tersebut gitu. Ada beberapa, apa namanya, kontraindikasi ya, sehingga metode-metode ini, saya tetap saringkan beberapa, kemudian nanti silahkan dikomunikasikan apakah ini cocok atau enggak, begitu. Karena beberapa ya justru malah terkadang saya tidak menyarankan untuk kayak memisahkan bagian-bagian dari dirinya, begitu. Kalau dia sendiri sudah seperti itu. Ada beberapa klien yang ngerasa bahwa, ini ada bagian dari diri saya ini yang nyuruh saya untuk ini, untuk saya nggak sholat misalnya, untuk saya itu nggak ini. Malah kadang malah, seolah itu tuh dianggap sebagai khodam misalnya, ataupun korin, ataupun jin gitu misalnya begitu. Padahal belum tentu gitu, padahal bisa jadi itu bagian dari dirinya saja, begitu. Nah, sehingga kalau yang seperti itu saya tidak sarankan beberapa kondisi itu untuk, semakin diperbanyak gitu, justru semakin dipersempit, disatukan lagi begitu. Ini fleksibel ya, tergantung kondisinya, tergantung kondisinya. Bisa dipakai untuk menyembuhkan luka batin yang sudah mengendap bertahun-tahun, Pak. Insya Allah itu bisa pakai forgiveness ya, pakai terapi pemaafan ya. Teknik, kursi kosong selain untuk internal apakah juga bisa digunakan untuk telepati ke orang lain? Ya tergantung kesadarannya ya, kesadaran dalam tanda kutip, apakah level kesadarannya sudah sampai ke tahapan kesadaran energi, kesadarannya sudah sampai ke tahap dimensi di mana kita, menyadari bahwa everything is connected atau enggak gitu. Kalau kesadarannya kita belum nyampe ke sana, ya kurang efektif begitu. Tapi kalau kesadaran kita sudah sampai ke sana, kita bisa melakukannya gitu. Dan memang ada teknik-tekniknya ya, subjective communication seperti itu. Uh, jadi ini ya tergantung ya, boleh bisa saja bisa dilakukan seperti itu. Kalau saya pakai pendekatan ngemas.